Nggak ada yang ngasih tahu Karpus ujian apa kuliah hari ini ya? Nah, masuk Karpus, kerjakan ininya, kuisnya. Tinggal 5 menit lagi. Halo Pak, pertanyaannya di mana ya Pak? Aku masih ini bukan nggak bisa Pak di Zoom-nya. Apa? Pak, aku ada buka di Zoom tapi pertanyaannya nggak muncul. Oh, Jadi pertanyaannya ada di e-learning. Tolong kirim siapa temannya. Pertanyaannya ke Karpus. Kita tambah 5 menit lah supaya Karpus ini bisa terlambat dia. Jangan jawabannya dikirim ya, soalnya. Kenapa kamu terlambat?
Ya, silakan dikumpulkan di chat room. Tempelkan di chat room. Kok belum ada ya? Mohon maaf Pak, ini masih Ya. bingung Pak ngirim filenya Pak. Bingung untuk ngirim file ke chatnya Pak. Kan ada pencet file sebelah ininya. Iya Pak, tapi pilihannya kalau pilih ke dokumen laptop tuh gimana Pak ya? Ya, nggak tahu saya. Atau kirim ke WA saja, WA group, WAG. Baik Nanti saya Pak. kumpuli dari sana, lebih mudah. Ya baik Pak. Kalau sudah, tulis di chat saya sudah, begitu ya. Yang sudah, tulis namanya di sana, di chat.
Oke, yang lain tulis kalau sudah. Oke, kita akan mulai kuliah. Ya, ini adalah materi yang kita tinggalkan pada waktu minggu lalu, yaitu untuk mengukur densitas atau kerapatan massa, ya, atau massa jenis. Ya, beda berat jenis. Kalau berat jenis itu berat satuannya Newton, ya. Kalau ini massa jenis, jadi satuannya massa, ya. Dan berat jenis itu adalah massa jenis dibagi massa jenis air. Ya, makanya dia tanpa satuan. Kalau ini ada satuannya. Nah, ini untuk berbagai bentuk benda, yaitu pertama kerapatan massa padatan. Ya, kalau misalnya jeruk atau apel atau jambu biji, ya, yang besar, ya. Nah, itu ada kerapatan padatannya itu, yaitu massa materi dibagi volume. Nah, massanya mudah, ya. Massanya mudah, tinggal kita timbang. Kalau volumenya, ya sebetulnya mudah, hanya saja kalau bendanya besar seperti jambu biji, ya, yang diameternya bisa sampai 10 cm, itu gelas ukur nggak ada yang muat. Kalau bendanya kecil, mudah, tinggal dimasukkan di gelas ukur. Ya, kita isi air sampai batas tertentu, kemudian kita masukkan bendanya, kita tenggelamkan, maka airnya akan naik. Nah, jumlah air yang naik itulah volume benda kita. Ya. Nah, kemudian partikel. Partikel ini artinya dia tidak besar. Ya. Kalau kacang tanah, kacang hijau, kedelai, kacang kedelai, ya, atau kacang merah, itu semuanya kita sebut partikel. Jadi masanya relatif mudah, kita timbang, ya. Nah, volumenya juga mudah. Jadi kita masukkan ke gelas ukur. Jadi untuk memudahkannya, kita ambil misalnya 10 partikel, ya, kita timbang 10-10-nya, kemudian kita celupkan ke 10-10-nya ke dalam gelas ukur yang sudah diisi air. Peningkatan muka airnya adalah volume dari 10 partikel. Kemudian masanya kita bagi, ya, karena tadi 10 massa 10 bahan, di bawahnya volume 10 bahan, 10-10-nya bisa saling menghilangkan, dan ini nanti adalah nilai rata-rata, ya. Masanya dibagi 10, volumenya dibagi 10. Jadi kita dapatkan kerapatan massa partikel. Nah, ini yang sudah kita bicarakan minggu lalu adalah kerapatan massa curah, bulk, yaitu massa materi dibagi volume total. Jadi misalnya seperti beras, padi, ya, maka atau kacang hijau, ya, kacang tanah atau apapun itu, kacang-kacangan, itu lebih diperlukan kerapatan massa curahnya daripada kerapatan partikel ataupun kerapatan solidnya. Kenapa? Karena ini adalah volume yang betul-betul diambil oleh benda. Ya, jadi kalau kita mau merancang tempat penyimpanan beras, maka total volumenya ini yang lebih menentukan, ya. Karena jumlah volume yang dibutuhkan ini adalah volume curah, ya, bukan volume partikel ataupun volume padatan. Ya, itu massa benda dibagi volumenya, ya. Volume secara keseluruhan. Jadi kalau kita ambil gelas ukur besar, misalnya bendanya kita ambil 1 kilo beras, nah kita ambil atau setengah kilo beras, kita ambil gelas ukur yang 1000 cc, kita isikan ke dalamnya, ya. Nah, kemudian
jumlah ininya apa namanya, volumenya dapat kita hitung, ya. Nah, ini ada densitas dari berbagai jenis benda pertanian dan pangan. Ya, ini ada selulosa. Ya, nah, ini densitasnya ada asam citrat, ada lemak. Ya, nah, ini gram per cm kubik ya, artinya 900 kg per meter kubik. Ya, glukosa, protein dalam bentuk globul, kemudian garam, pati, sukrosa, air. Air ini satu ya, 1 gram per cm mestinya. Jadi ini artinya 1000 kg per meter kubik. Ya. Nah, solid density dari benda berbentuk partikel dapat kita taksir dengan caranya ya, ini solid densitas solid itu sama dengan 1. Nah, ini masanya kalau ada 10 masing-masing. Massa 1, rho 1, massa 2, rho 2 dijumlahkan. Nah, itu dapat ya densitas dari padatannya. Ya. Nah, ini ada berbagai jenis densitas dari biji-bijian. Ya. Ini diambil dari standar ASAE 1988, sudah tua ya. Nah, ini berbagai jenis biji-bijian yang banyak karena bukunya buku dari Amerika. Jadi banyak ini benda-bendanya adalah benda Amerika ya. Nah, ini canola ya, ada barley. Ini ada jagung pipil. Jagung pipil ini kadar airnya 15% basis basah. Densitasnya 1,3 gram per cm kubik, artinya 130 1300 kilogram per meter kubik. Ya, porositas. Ini porositas artinya ruang di antara biji-bijiannya ada sebesar 40%. Kemudian densitas kambanya 721. Ya, 721 per kilometer per meter kubik. Ya. Artinya apa? Kan tadi kalau meter kubik mestinya 1000. Jadi 7.721 artinya kurangi, artinya ada 279 ya, kilogram udara yang berada di antara sela-sela jagung pipil tersebut. Ya, dan ini berat bijiannya ya. Gram per biji itu 0,33. Nah, ini ada oats, nah ini juga jagung ya. Jagung popcorn. Yang untuk popcorn ini ada densitasnya 721. Kemudian beras. Ya, beras ini kadar airnya 11,9 sampai 12,4. Itu densitas per bijinya ini ya. Proses solidnya, solid densitasnya 110 sampai 1110 sampai 1120 kg per meter kubik. Makanya kalau kita masukkan beras di dalam air, maka beras kita tenggelam. Ya, porositasnya ini 46,50. Ya. Nah, ini kalau nggak salah sekitar 650 ini bulk density-nya. Ya. Density-nya. Biji berat persatuan bijinya satu butirnya 0,15. Kedelai ya sama, ini ada sorghum, bunga matahari yang untuk minyak, ini bunga matahari yang bukan untuk minyak, hanya untuk kuaci ya. Kemudian ada gandum hard and soft, ada 2 jenis gandum ya, gandum keras dan gandum lembut. Itu juga berat ya, 120.290 kg per meter kubik
Ya, ini untuk kadar air 9,8 ini 772 densitasnya. Ya. Kemudian orang juga sudah berusaha ya, berusaha untuk membuat formula rumus ya. Rumus untuk densitas berbasis kadar air dan juga berbasis fraksi massa. Ini krim. Ya, krim itu densitasnya 1038,2 kurang 0,17 T. T ini suhu ya, antara 40 sampai 80. Ya, tambah 0,03 T kuadrat kurang 133 kurang 475. Ya, 475 bagi T ya, 133,7 kurang 475,5 bagi T ya, yang jadi dibagi T-nya hanya 475,5. Kemudian ini dikalikan XF. XF ini fraksi massa. Artinya berapa beratnya, berat padatannya di dalam larutan ya. Kemudian ini susu skim, susu yang tanpa lemak ya. Ini tentu dalam bentuk padatan ya. Nah, kemudian susu yang ada lemaknya whole milk ya. Ini rumus untuk menentukan densitasnya. Kemudian larutan garam ya. Nah, ini rumus untuk menentukan. Ini larutan ya. Larutan garam. Ini S ini adalah padatan antara 0 sampai 24%. Jadi berapa padatan yang ada di dalam larutan garam tersebut. Kemudian ini ada larutan gula, juga ada padatannya antara 0 sampai 30%. Kemudian ada jus tomat, densitasnya densitas air bagi fraksi massa air kali densitas padatan kali fraksi massa padatannya. Itu merupakan rho untuk ini kalau diketahui ini. Kalau diketahui suhu, kita ambil ini air ya, yang airnya ini kita gunakan rumus ini untuk untuk menentukan densitas air. Kemudian densitas padatannya juga ya, densitas padatannya menggunakan rumus yang di bawahnya ya untuk menentukan densitas berbasis suhu ya. Nah, ini adalah densitas curah dari benda-benda yang berbentuk bubuk ya, bentuk bubuk ini dalam gram per centimeter kubik ya. Ini susu bayi, baby formula ya, asam sitrat, coklat, kakao, kopi giling ya, digiling dan digongseng sudah di ini ya, kopi instan, cornmeal, cornstarch ya, pati jagung, telur ya, utuh ya, kemudian tepung, kemudian ada gelatin, GRND itu artinya digiling, grinding ya. Ada susu bubuk juga ya, susu bubuk. Ini susu yang ini ya, beda dengan baby formula ya. Kalau baby formula itu susu khusus untuk anak bayi. Oatmeal, tepung bawang ya, tapi ini bukan bawang Indonesia tapi bawang Bombay gitu ya, yang besar. Gula granulasi ya, densitasnya. Gula bubuk ya, kemudian campuran sup itu tepung juga ya, dengan bumbunya. Ini juga densitas curah dari buah dan sayuran ya, ini ada apel, seleri dan berbagainya ya.
Nah, apa beda antara ini dengan curah ya? Jadi row curah untuk jagung, gandum dan sorghum itu bersekitar kisar antara 1,448 sampai 1,486 gram per cm kubik atau 1.448 kg per meter kubik. Ya, yang sama untuk curah untuk gandum, jagung dan sorghum. Ya, curah ya. Nah, ini 1.258. Artinya ada udara yang terperangkap di antara butirannya. Ya. Nah, ini kita lihat di sini. Sorghum, gandum ya, gandum keras itu persen udara yang terperangkap dalam bijian itu antara 3,6 sampai 5%. Gandum lembut soft wheat 5,3 sampai 7%. Ya, ini udara yang terperangkap dalam biji-bijian. Kemudian sorghum, jagung, ya, ini di dalam biji-bijian ya, bukan. Jadi di dalam biji-bijian itu juga ada udara yang masuk yang terperangkap. Nah, ini cara menghitung dan mengukur volume dengan metode pemindahan. Nah, jadi kita masukkan benda yang ingin kita ukur ke dalam wadah yang sudah kita tahu dimensinya. Ya, tinggi jatuh dan diameter aliran itu diukur. Kemudian bahannya di level, diratakan menggunakan tongkat. Nah, ini kalau di kita, kalau orang jual beras ya di beberapa tempat ada yang satuannya liter, maka sudah ada wadahnya, wadah 1 liter, wadah 2 liter ya, setengah liter, 1/4 liter. Tinggal kita kalau kita mau isi beras, kita taruh aja berasnya ke dalam sana, kemudian diratakan, ya, diratakan dengan kayu atau apa. Nah, itu kalau dia 1 liter, 1 liter beras. Ya. Nah, jadi ini apa namanya, pengukuran. Hanya saja kadang-kadang yang jualan agak nakal, di bawah dikasih kertas sama dia, ya, sehingga 1 liternya tidak 1 liter. Ya. Tapi kalau di kita di sini di Sumatera Selatan, kebanyakan masih menjual menggunakan massa ya, kilogram. Ya. Kalau di tempat lain itu menggunakan volume ya, volume. Seperti di Bogor dulu waktu saya kuliah, saya kalau beli beras ke pasar untuk masak di situ di tempat kos, kita beli beras itu mereka jualnya pakai liter. Nah, ini berbagai jenis biji-bijian ya, sebagian besar adalah biji-bijian bukan di kita, di tempat buku ini dibuat. Ini ada kadar air, ini ada densitas curahnya, ya ini ada densitas curah dari berbagai jenis biji-bijian. Nah, orang juga sudah berusaha membuat ya rumus untuk menentukan berapa densitas curah. B ini bok ya, bok itu bahasa Indonesia curah ya. Ini ada jagung, pipil, oats, rye. Sayangnya nggak ada beras ini. Ya, nah kita tinggal tugas kalian. Bisa nggak kalian jadikan ini buat rumus seperti ini, tapi untuk beras, ya, berbagai kadar air, ya. Nah ini dengan menggunakan ini, ya, kadar airnya dalam bentuk desimal ya. Jadi kalau 14% artinya 0,14, ya. Nah ini bisa dibuat untuk beras, berbagai jenis beras. Bisa kita buat, bisa jadi topik skripsi. Ya, hasilnya jelas ada ininya. Nah, porositas yaitu jumlah total volume kontainer yang diisi oleh udara. Ya, itu diukur dengan alat yang disebut dengan pyknometer. Ya, jumlah lubang, jumlah sekat ya dalam kernel tidak dihitung.
Jadi ini porositas VA, volume udara, V2, volume keseluruhan. Ya, nah ini sebetulnya bisa dengan mudah kita ini kan tadi caranya tadi kalau kita punya wadah yang ada volumetrik ya, gelas ukur, kita isi minyak. Kenapa isi minyak bukan air? Karena air akan segera masuk ke dalam benda kita. Jadi kalau minyak tidak, kecuali kita lakukan dengan cepat. Ya, kemudian kita isikan benda kita. Ya, tadi sudah tahu volumenya, kita isikan benda kita. Kita juga tahu volumenya. Kemudian jumlah cairan yang naik itu adalah volume yang diisi oleh celah-celah di antara benda kita. Itulah volume udara. Ya, kalau volume keseluruhan, tinggal kita masukkan aja benda kita tadi, yang itu yang bentuk butiran ke dalam gelas ukur. Tinggal kita ukur, ratakan atasnya, kita ukur berapa volume yang diambilnya. Ya. Jadi porositas adalah volume udara di antara celah biji-bijian, dan V2-nya ini adalah volume keseluruhan yang diambil volume curah dari benda tersebut. Nah, orang juga sudah membuat rumus untuk menentukan massa suatu benda berbasis diameternya. Ya. Nah, rumusnya itu adalah BW sama dengan B0 tambah B1 D mayor tambah B2 D intermediate tambah B3 diameter minimal minor. Ya. Nah, ini adalah menggunakan persamaan linear regression. Regresi linear, atau kita bisa menggunakan persamaan non-linear dengan menggunakan rumus yang di bawahnya ini. Ya. Nah, kita bisa gunakan ini dengan menggunakan program statistik untuk menentukan koefisien B0, beta 0, beta 1, beta 2, dan beta 3. Ya. Nanti coba kalian cari, saya mau cari, coba lihat bisa nggak ini di Excel. Ya. Mestinya bisa kalau Excel yang sudah yang paling baru ya. Kalau Excel yang lama mungkin nggak bisa. Ya. Ini bisa juga digunakan untuk menentukan berat suatu benda. Ya, contoh ya. Kita ini kelihatan ya layar kosong saya? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Jadi, Pak. misalnya ya, bagaimana caranya kita mengukur berat hewan atau berat manusia ya dengan memperhatikan. Jadi kan kita bisa lihat ya secara pengalaman, oh si A beratnya sekian, oh si B beratnya sekian. Ini juga bisa untuk hewan. Jadi contohnya kalau sapi ya, kita lihat dari atas, ini ekornya. Ya, ini kira-kira seperti ini kepalanya ya. Ini ada tanduknya. Nah, badannya kan seperti ini kalau sapi. Jadi kita ukur di sininya. Diameter bahu, ya, diameter perut, kemudian diameter, oh ini kayak gini ya. Nah, salah ini. Kita hapus saja nih. Ya, jadi agak naik gini ya. Ini bahu hewan kita, sapinya. Ini kemudian ada lingkar pinggung. Ini ekornya. Ya, ini kepala.
Nah, atau juga ini juga bisa kita ukur. Ya. Nah, tapi orang maunya sebetulnya jumlah karkas itu adalah jumlah daging yang didapat setelah hewan itu disembelih, kepalanya dilepas, isi perutnya dikeluarkan, jadi dagingnya saja, kulit dilepas juga. Kemudian kaki juga dari lututnya udah dilepas, ya. Nah, ini bisa kita ukur berapa ini. Ini mayor, ini minor misalnya, atau ini intermediate, ini minor. Nah, jadi kita bisa buat W sama dengan tadi kalau kita linear, beta 0 tambah beta 1 M intermediate tambah beta 2 M mayor tambah beta 3 M minor. Ya. Nah, ini tentu tidak bisa satu. Jadi kita berbasis ukuran yang banyak, misalnya 10 atau 20, kita bisa tentukan berat suatu hewan dengan mengetahui bahu, perut, dan pinggulnya. Ya, berat suatu benda. Ya, bisa juga kalau kita gunakan ini untuk berat orang. Ya, berat orang, jadi seperti ini bahu, tangannya. Kakinya. Ya. Nah, ini kebetulan cewek kali ini ya. Ini bahunya berapa? Pinggangnya berapa? Pinggulnya berapa? Ya. Nah, ini bisa kita hubungkan dengan masanya. Juga perlu kita tambahkan sini tinggi. Ya. Jadi rumusnya itu W beta 0 tambah beta 1 kali tinggi tambah beta 2 bahu, ukuran bahu, ya, tambah beta 3 ukuran pinggang, ya, tambah beta 4 ukuran pinggul. Nah, ya, itu bisa seperti itu ya. Ini yang kita sebut dengan menglinearkan. Kalau dia tidak linear, ya kita gunakan rumus yang sebelumnya ini, yang ini, ya, yang ini. Nah, ini adalah yang tidak linear, ya. Rasanya untuk Excel belum bisa yang non linear. Baru bisa mungkin kalau kita ambil program khusus, program statistik, ya. Yang saya tahu SAS, saya dulu sudah pernah kan SAS, ya. Saya belum tahu SPSS apa bisa apa tidak. Ya. Kemudian, nah ini yang lebih penting lagi adalah R kuadrat. Jadi ini regresinya ini kita hitung R kuadratnya berapa, yaitu derajat kerapatannya, derajat ke ininya. Ya. Nah, jadi R kuadrat sama dengan 1 artinya pada waktu variabel independen pas betul dengan variabel dependennya. Ya. Kemudian nilai F statistik. Ya. Ini F itu adalah jumlah kuadrat karena regresi dibagi jumlah kesalahan rata-rata kuadrat. Ya. Mean square error yang ini rumusnya adalah ini. Ya. Nah, ini di buku statistik sudah ada. Saya tidak usah terangkan lagi karena kalian mungkin perlu belajar statistik untuk ini. Jadi saya menganjurkan kalau kalian ambil kuliah, misalnya Merdeka Belajar, ambil statistik, bagus sekali. Ya. Kemudian absolute deviation, mean absolute. Jadi deviasi atau perbedaan rata-rata. Ya. Dalam beberapa kasus hanya satu atau dua diameter sudah cukup untuk menentukan volume atau variabel dependennya. Ya, contoh misalnya jika
diameter mayor dan intermediate dari buah hampir sama dan bentuknya hampir sama seperti oblat spheroid, maka perlu hanya itu aja kita pakai, ya, tidak perlu yang minor lagi, ya. Sampai di situ ada pertanyaan? Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Untuk yang beta 0 itu gimana ya, Pak? Beta 0. Ya, oke, bagus sekali pertanyaannya. Siapa yang nanya tadi? Arif Hidayat, Pak. Hah? Arif Hidayat. Oh, Arif Hidayat. Oke ya. Kita buka lagi ini tadi share-nya supaya kita pakai bisa coret-coret. Ya, ini sebetulnya jawabannya artinya kamu belum belajar statistik regresi ya. Jadi begini. Kelihatan ya layar kosong saya. Jadi kalau kita punya sederhana dulu ya, regresi sederhana. Nah, kalau kita punya data, ini X, ini Y. Ya. Misalnya ini 2, 4, 6, 8, 10. Yang ini 4, 16, 36, 64, 100. Ya. Nah, ini kalau kita gambarkan dalam grafik X dan Y, ini X, ini Y. Kalau ini 1, kecilin dulu 1, 2, 3, 4. Ya, ini kalau 2 tadi ini, maka 1, 2, 3, 4. Nah, ini kan datanya di sini. Kalau dia 4, ya 16 dia datanya di sini. Dan seterusnya. Kita ganti supaya gambarnya terlampau besar. Ya, katakanlah ini 2, 4, 6, 8, 10 juga. Ya, nah, kita ganti yang baru grafiknya. Ini X, ini Y. Jadi kalau X-nya 1, maka 1 kalau X-nya 2, 2. Ya. Kalau X-nya 4, 4. Kalau X-nya 6, 6. Ya. Dan seterusnya. Ini 8, H, 8. Ya. 10, 10. Jadi ini titiknya. Sebetulnya dia satu garis. Jadi kalau kita tarik garis, dia garis lurus. Ya. Nah, ini dalam regresi kita bisa hitung, bahkan sudah ada di kalkulator kalian atau apa, ya. Maka rumus garis ini, ya, rumus garis ini adalah Y sama dengan AX tambah B. Ya. Nah, kalau bentuknya seperti ini persis sama seperti itu, maka dia Y ini sama dengan 1X, B-nya sama dengan 0. Jadi Y sama dengan X. Ya. Nah, ini kalau persis sama seperti itu. Jadi kalau kita mengambil data, misalnya ya, data, kita ganti lagi sini. Ini X, ini Y,
2, 4, 6, 8. Ya. Nah, misalnya ini 2,1. Ini 4,3. 5,8. 7,9 misalnya ya. Maka mestinya kan datanya seperti ini tadi ya. Tapi ternyata dia 2,1 ada di sini. Yang di 4 dia ada 4,3. Ya. Yang 6 dia ada 5,8. Ya, yang 8 misalnya di sini. Dia ada 7,9. Nah, kan dia tidak satu garis ya. Nah, regresi ini ya, regresi bisa kita paksa dia membuat Y sama dengan X. Ya. Tetapi kalau data kita jadi persis seperti ini masih ini artinya apa? A tambah A ya, tambah B ya. B-nya kalau dia lewat titik 0 maka B sama dengan maka persamaannya Y sama dengan X. Ya. Nah. Tapi kalau data kita seperti ini. Nah, gimana? Ya. Kita tarik garis yang kira-kira di antara tengah-tengahnya. Ya. Nah, ini ada rumusnya. Ya. Jadi kan kalau kita lihat ini Y AX tambah B ya. Kelas ini bukan mau ngajari bagaimana cara menghitung A di buku statistik atau di kalkulator atau apa. A itu sudah bisa diukur dari sini. Sama dengan apa? B yaitu ini jarak ini adalah B. Ini juga bisa diukur secara dengan ada rumusnya di statistik ya. Sehingga kita bisa dapatkan Y sama dengan AX tambah B. Nah, ini kan satu variabel. Ya. Bagaimana kalau ini kan hanya X variabelnya. Bagaimana kalau dimensinya 2? Y sama dengan AX, A1, X1, A2, X2. Artinya ada kesamaan. Jadi kalau seperti ini, kalau kita punya ini Y, ini X1, ini X2. Ya. Nah, makanya kita akan punya gambar yang di ruang jadinya garis kita. Ya. Nah, jadi Y-nya apa? Y-nya tadi A1, X1 tambah A2, X2 tambah B, di mana B adalah titik potong dengan sumbu Y. Ya. Nah, kalau di buku tadi disebutnya seperti ini. B-nya disebut beta 0, ya, tambah ini beta 1 X1 tambah beta 2 X2. Nah, ini rumusnya ada di buku statistik ya. Jadi karena kelas kita bukan kelas statistik, kalau kamu mau tahu berapa besar menghitung bagaimana cara menghitung beta 0, beta 1, beta 2 atau A1, A2 dan B-nya, silakan lihat di buku statistik ya, Arif ya. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, tapi ada ininya. Karena kalian terpaksa mencari itu karena ada ujiannya nanti. Ada kuisnya minggu depan. Kalian suruh ngitung ya. Jadi kalian mesti lihat buku statistik. Ya, karena kalau tidak melihat buku statistik gimana ngitungnya, ya nggak bisa. Ya. Jadi misalnya nanti data ya, buah jeruk kan ada yang diameternya kan tidak bulat semua ya.
Ya, minimal ada 2 dia tuh, diameter yang lingkaran yang paling besar sama yang ada cepernya, yang vertikalnya ya, diameter horizontal dan diameter vertikal. Jadi ada 2. Nah, bagaimana menghitung buah itu ya? Nah, itu kalian yang mesti tahu caranya, rumusnya ada di buku statistik, bukan di kelas ini. Karena kalau mau tahu ya nanti kelas kita jadi kelas statistik, bukan kelas sifat fisik. Ya, makanya kalian disuruh ngambil pelajaran statistik atau apa. Kalian buka aja buku-buku statistik ya, atau ngobrol sama kawanmu untuk mengajarkan hal yang seperti saya katakan tadi. Ya. Oke? Ya, ada lagi sebelum kita lanjut? Oke, kalau tidak ada, kita lanjut. Nah, jadi ini volume untuk spheroid. Spheroid itu bundaran ya. Bundaran dari yang oblat, yang goplak. Jadi seperti jeruk, apel, dan sebagainya ya. Jeruk itu jadi ada diameter yang bulatan utama sama yang diameter tinggi vertikal. Ya. Jadi volumenya itu 4/3 pi A kuadrat B. Nah, kalau kita tahu rumus volume itu adalah 4/3 pi R pangkat 3. Ya. Nah, ini bisa kita linearisasi. Linearisasinya bagaimana, Pak? Jadi kita kalikan logaritma natural. Atau logaritma biasa juga bisa. Ya. Log F, log V maksudnya ya. Sama dengan log 4/3. Kan kalau kali dalam logaritma tambah ya. Jadi log 4/3 pi itu sama dengan beta nolnya tambah A kuadrat log A kuadrat, jadi 2 log A ya, tambah log B. Nah, ini bisa kita cari juga. Ya. Jadi yang ininya A, beta 0, nggak bisa dicoret. Kita potong dulu. Tempel di sana. Ya, tempel di ini kita dulu, di mana tadi? Di coret-coretan kita tadi. Ya. Kelihatan ini ya, volume oblat spheroid ya. Ya, jadi yang ini
kita anggap Y sama dengan ini B, ini 2X1 tambah X2. Ya. Nah, jadi kalau kita punya data seperti ini banyak ya, kita bisa buat persamaannya. Persamaannya ln V, B-nya, jadi kita tahu nanti ininya berapa. Ya, atau nanti ini log ininya, log A kuadratnya tambah log B, ya. Ini ada beta 1-nya, beta 2-nya bisa kita hitung dengan statistik, ya, menggunakan tadi program statistik. Nah, kemudian ya mau tidak mau kalian mesti belajar statistik sebetulnya ya. Statistik, pengantar statistik ini semuanya sudah dipelajari statistik ya. Coefficient of variance adalah standar deviasi S dibagi rata-rata kali 100. Artinya apa? Kalau koefisien variasinya besar, keragaman yang ada di dalam sampel kita itu besar sekali. Kalau koefisien variasinya kecil, artinya keragamannya di dalam sampel kita tidak besar. Ini ada beberapa fungsi distribusi secara statistik ya. Kita lanjut aja, ini tidak begitu penting bagi kalian juga. Tapi ada yang kalian perlu ingat, yaitu tentang fungsi normal, yaitu nilai Z yang secara normal didistribusikan dengan rata-ratanya 0 dan standar deviasinya adalah ini. Z sama dengan X kurang mu, data yang kita sampel kita dikurangi rata-rata dibagi standar deviasi. Nah ini nanti bisa diinikan ya. Ini ada sudah contoh bisa diinikan, dihitung sendiri. Jadi tadi kalau seperti itu tadi ya, nah ini diukur, dibuat percentage of kernels in the range. Nah ya. Jadi diukur ini. Diukur diameternya ya. Ini hibrida B37M017 dengan panjang dalam selang 10,16 sampai 10,79. Jadi ini diambil butiran jagungnya ya. Nah, kemudian dihitung ya. Nah, jadi contoh seperti ini ya. Ini pada yang 9,04. Ini ada 4 biji butir. Ya. Kemudian ya, ini ada yang 9,7 dan seterusnya. Nah, ini kalau kita tarik ini bisa seperti kurva normal ya. Atau ini adalah diameter intermediate. Ya, walaupun sebarannya tidak normal. Ya. Nah, ini bisa kita buat grafik, yaitu jumlah apel yang kurang dari persen. Ini adalah intermediate diameternya. Nah, kita bisa dapatkan grafik yang seperti ini. Particle size distribution tidak begitu penting bagi kita. Nah, ini nanti ada yang kita sebut dengan teknik analisis ukuran partikel.
Ya, ada analisis mikroskopik, ada tahanan listrik, ada elutriasi udara, ada sentrifugasi, ada sedimentasi, dan ada pengayakan. Ya, yaitu yang merupakan teknik yang paling sering digunakan. Nah, ini grafik dari diameter partikel, dan di sini adalah jumlah kumulatif masanya. Ya, masa kumulatif. Dan kita dapatkan grafik seperti ini, dan grafik ini adalah grafik logaritma, log-log. Ya. Sumbu X-nya logaritmik, sumbu Y-nya logaritmik. Kalau kita di Excel, tinggal klik di bawah, klik kanan, nanti kita minta sumbunya adalah logaritmik. Nah, yang atas juga sama, yang vertikal kita klik kanan, nanti kita minta namanya properties dari sumbunya ini kita jadikan dia logaritmik. Jadi dia jadinya log-log, log yang vertikal, log yang horizontal, atau bisa juga log yang horizontal, yang biasa, yang vertikal, atau sebaliknya, yang sumbu horizontalnya adalah yang biasa, sumbu vertikalnya adalah yang logaritma. Nah, itu kita sebut dengan semi-log, semi-logaritma. Untuk apa itu gunanya? Gunanya adalah untuk kita mengevaluasi seberapa efektif alat yang kita buat. Contoh seperti ini ya. Ini di dinding bawahnya ini ada lubang-lubang. Nah, pada waktu dia berputar, benda yang kecil akan masuk ke dalam lubang dan kemudian ditarik ke atas, ditumpahkan di sini. Ya, di tempat sampahnya. Tempat pengumpulan sampel yang kita ingin pisahkan. Nah, gambarnya seperti gambar di bawah ini. Ya, sayang di lab kita nggak punya ini. Ini alat pemisah yang lain seperti ini ya. Sampel dimasukkan dari atas, kemudian ada kipas. Kipas ini gambar yang manual, kita putar ya secara manual. Kalau sekarang kipasnya ini kipas sentrifugal, kita putar pakai motor listrik atau motor bakar. Ya. Jadi prinsipnya masih sama seperti yang dulu, zaman dulu, yaitu membersihkan dengan meniupkan udara. Maka disebut fanning mill. Fanning ini artinya menggunakan kipas. Apa ya? Nah, ini juga, ini dari drumnya ini tadi kita lubang-lubangi ya. Nah, ini untuk memisahkan. Ini peralatan di lab, tapi lab kita nggak punya ini. Ini tadi di dalamnya ada silinder ya. Silindernya ada coak-coakan tempat bendanya akan tersangkut dan kemudian pada waktu dia bagian atas dia akan jatuh ke bawah. Nah, ada juga pemisahan dengan menggunakan metode spiral separator. Jadi ini ada benda ya berbentuk spiral ke bawah dan ini ada pagarnya. Begitu kita jatuhkan, dia akan turun melalui spiral. Yang ringan akan terlempar ke pinggir, yang berat akan ada di tengah. Ya, nah ini ada juga pemisahan dengan menggunakan densitas. Ya, ini skala kecil, ini skala besar ada ya. Jadi di pabrik-pabrik beras ini digunakan untuk menampi memisahkan butiran-butiran beras dari yang kecil, yang patah-patah, dengan yang kepala. Jadi kalau di kampung dulu kita ayak, kita tampi ya beras.
Nah, tapi kalau itu kan skalanya kecil, kalau skalanya udah besar, pasti kita mempunyai ayaan yang besar juga seperti ini. Ini disebut gravity table, tabel gravitasi. Nah ini kalau tanpa atas gravitasi table, ini sampel, dia masuk ke sini kedua, kemudian dilepas ketiga, karena ini bergetar, ya, maka dia akan terlempar, yang ringan akan terlempar ke sini, sebelah kanan, yang paling berat sebelah kiri, yang sedang sebelah tengah, dan yang paling sedang itu ada di yang ketiga. Ya, jadi ini ayaannya bergerak ya. Jadi ini bergetar sedemikian rupa. Getarannya diaturkan oleh ini. Nah, ini ada ya, ini ada motor listrik. Ini akan memutar dan akan menggoyang ini. Ada juga tadi yang menggunakan aspirator. Ini benda butiran yang masuk ke sini, kemudian dia tiup. Ya, ditiup, yang berat akan jatuh ke bawah. Ini ada kipas yang dari bawah ya. Yang ringan akan naik masuk ke yang paling atas. Ada juga ini pemisahan susu. Jadi kalau susu diperah, itu kan ada lemaknya, krimnya ya. Dan krimnya itu yang paling mahal. Jadi pada susu, ini dipisahkan. Ini yang manual zaman kuno ya. Ini sekarang ada di museum. Tentu saja sekarang bentuknya walaupun masih mirip, tapi penggeraknya menggunakan bukan secara lagi manual, tapi menggunakan motor listrik ataupun motor bakar. Nah, yang ini pemisahnya tidak sempurna sekali. Nah, ini yang saya katakan tadi, clean separator skala industri. Ya. Di dalamnya ini banyak piring, beberapa banyak piring ya, yang digunakan untuk memisahkan menggunakan gaya sentrifugal. Ya, dan ini adalah gambar yang kita sebut dengan cyclone. Cyclone ini kalau kita lihat di ini kita tadi ya. Ya ini ada bentuknya ya. Ya. Jadi ini cyclone dust collector. Ini seperti ini ya. Nah, ini prinsipnya adalah ya. Jadi kalau ada ini, kalau kita lihat tanpa atas ya. Ini tempat masuk, dia akan terputar. Nah ini yang berat akan terputar dan turun ke bawah. Yang ringan akan naik ke atas keluar. Ya. Nah biasanya ya kalau untuk susu ya, ini ada banyak. Kalau seperti ini kan 1, 2 ya. Dan lainnya yang keluar nih, ini masih ada debunya, ditangkap lagi sini ya. Nah, kalau susu bahkan sampai 7. Nah, bagi yang kelas Indralaya, kalau kalian sering ke Indralaya lewat jalan yang biasa ya, bukan tol, kita ada PT SPF kan. Nah, SPF punya banyak ini, apa namanya, cyclone pengumpul debu ini, ya prinsipnya seperti itu. Untuk apa itu? Itu adalah kan mereka buat papan partikel ya. Nah, papan partikelnya waktu jadi itu relatif masih kasar.
Jadi mereka punya mesin amplas, jadi papannya yang dibuat itu, papan partikel yang mereka buat itu diamplas, ya, diamplas sehingga dia jadi rata dan mulus. Dan kemudian debu yang ada dari dalam ruang pengamplasan itu disedot menggunakan vakum cleaner, ya, vakum cleaner, dan kemudian vakumnya itu dilewatkan ke mill cyclone ini, ya, cyclone. Jadi debunya akan turun, ya, kalau nggak salah di sana ada 2 atau 3, ya, kemudian masuk ke cyclone kedua, juga turun ke bawah, ada cyclone ketiga, baru udaranya bisa keluar dengan bebas keluar sana, ya. Nah, ini tadi yang di atas ini adalah untuk udara, ya, bisa juga untuk air. Jadi kalau untuk air ini bisa untuk lumpur, ya, jadi lumpur. Di bagian bawahnya tentu diperhambat, ya, diperkecil sehingga ini ditampung di bawahnya, ya. Prinsipnya hampir sama, hidrocyclone, kalau yang tadi air cyclone, ya, udara, yang ini air, khusus yang air. Jadi ini bisa juga digunakan untuk menjernihkan air. Artinya partikel-partikelnya, ya, kotorannya, lumpurnya turun ke bawah, yang masih ada lumpur naik ke atas, dan kalau mau lebih bersih tentu mesti banyak siklonnya. Oke, sampai situ kuliah kita untuk hari ini. Ada lagi yang masih bertanya? Ada? Oke, kalau enggak kita cukupkan sekian. Nanti tugasnya akan saya berikan, ya, untuk kalian kerjakan. Ada? Mau ditanyakan? Dava? Kalau tidak, sekian kuliah kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam IMS nomor 1. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.